Anak-anakku sekolah minggu, kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu GITC Kudus. Saat ini Bu Murti Lukas tidak, saya bersama Mas Gabriel. Di belakang sana ada Pak Edi, ada Pak Pras, ada Mbak Natali. Semuanya mau melayani Tuhan di ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu dengan semua bangkit berdiri. Anak-anakku dipersiapkan dulu. Mungkin Alkitabnya, mungkin juga persembahannya. Tolong dipersiapkan dulu ya. Sudah siap? Oke, kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, dan kepalanya ditundukkan. Kita akan bersama berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang mengasihi kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini Engkau telah kumpulkan kami, walaupun kami tidak beribadah secara tatap muka, tetapi Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan sukacita kepada kami, sehingga pada saat ini kami pun boleh beribadah dengan baik. Kami mau memulainya Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang menyertai kami semua. Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah, dan juga kami semua yang terlibat dalam pelayanan Kau juga berkati. Bapak Ibu guru yang akan menyiapkan cerita firman-Mu, Kau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat akan teman kami yang saat ini Tuhan mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong sembuhkan ya Bapa. Demikian juga Tuhan yang sedih, Engkau Tuhan yang akan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Semuanya Tuhan akan berkati satu persatu anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu dari awal sampai akhirnya nanti. Haleluya, amin. Halo, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita akan bersama-sama memulai dengan menaikkan pujian sejuk segar. Semua bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan
menyapa alam ini, ternyata alam ini sejuk sekali. Benar enggak anak-anakku? Kalau sekarang ini sejuk di rumah kalian semua. Nah, mesti sejuk. Karena apa? Karena hati kita bersuka cita, maka kita akan merasakan sejuk. Kita akan kembali menaikkan pujian. Masih ingat enggak? Teng 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 teng, jalan serta Yesus. Mesti ingat itu. Kalau dulu di sekolah minggu kita semua jalan semua ke sana kemari, muter sekolah minggu bersama dengan anak-anak yang paling kecil-kecil. Begitu ya. Sekarang kita di rumah pun juga jalan-jalan. Kita juga akan jalan bersama ya. Jalan serta Yesus. Siap ya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, ternyata sudah capek kah? Oh belum. Tapi kita sebentar lagi jangan capek-capek. Katanya imun harus selalu tinggi biar kita selalu sehat. Nah, kita akan bersama-sama naikkan satu pujian untuk persiapan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan diri ya, Alkitabnya disiapkan, hatinya juga disiapkan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jalanku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh, lagi. Jalanku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Iya, anak-anakku, tiba saatnya kita akan mendengar Alkitab dibacakan oleh Ibu Endah dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Enggal. Semua duduk yang manis. Tuhan akan memberkati anak-anakku semua. Hai anak-anak semuanya. Sekolah Minggu GETJ Kudus. Pagi ini kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Kejadian 33. Sudah ketemu? Yuk, ayo dibuka semuanya yuk Alkitabnya dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya
Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanmu berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu
Allah Israel ialah Allah. Amin. Demikian anak-anak pembacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sudah selesai membaca firman-Mu dengan anak-anak kami di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak hebat. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bu Enggal minta anak-anak semua, terutama yang anak-anak balita ya, duduk tenang, rapi-rapi. Oke? Nah, cerita firman Tuhan hari ini kita beri judul Esau mengampuni Yakub. Oke? Nah, anak-anak hebat, pernahkah anak-anak membayangkan kalau kita marah, apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada yang cemberut, ada yang menangis, bahkan mungkin ada yang marah-marah. Anak-anak hebat, kira-kira bagaimana ya sikap kita kalau kita bertemu teman yang menipu atau membohongi kita? Mungkin kita akan, aku tidak mau melihat dia. Apakah seperti itu? Nah, anak-anak hebat, Yakub mempunyai kakak namanya Esau. Tapi ternyata Yakub pernah mengecewakan hati Esau. Apa yang dilakukan Yakub? Ya, 2 kali Yakub mengecewakan hati Esau. Apa ya Bu Enggal kira-kira yang sudah dilakukan Yakub? Ya, yang pertama Yakub membohongi Esau, menipu Esau dengan cara menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Semangkok sup kacang merah. Dan yang kedua lagi, Yakub menipu ayahnya ganti. Sehingga berkat yang seharusnya diterima kakaknya yaitu Esau direbut oleh Yakub. Hal itu menjadikan Esau menjadi sedih, menjadi marah. Bahkan Esau berniat membunuh Yakub. Terus apa Bu Enggal kira-kira yang dilakukan Yakub? Ya, Yakub lari teman-teman. Yakub lari, dia menjauhi dari Esau dan bertahun-tahun Yakub harus berpisah dengan Esau. Nah, setelah lama sekali Yakub berpisah dengan Esau, dia rindu, dia ingin bertemu kembali dengan kakaknya Esau. Apa yang dilakukan? Dia mengutus utusannya untuk menghadap Esau. Nanti tolong bilang ya sama kakakku, aku ingin kembali menemui dia. Nah, pergilah utusan itu menghadap Pak Esau. Pak, permisi, tuanku Yakub ingin bertemu kembali dengan Pak Esau. Apakah Bapak mau menemuinya? Ternyata teman-teman, jawaban Esau adalah, oke, aku yang akan menemuinya sendiri. Nah, kembalilah pengawal itu, pegawai itu menemui Pak Yakub. Pak Yakub, Pak Esau akan menemui Bapak sendiri dengan membawa 400 orang pengawal. Wah, kaget Yakubnya. Takut dia. Apa ya yang kira-kira akan dilakukan kakakku Esau? Apakah dia masih marah kepadaku?
Apakah dia masih kecewa kepadaku? Atau bahkan dia masih ingin membunuhku? Di dalam ketakutannya itu, Allah memberkati Yakub sehingga dia kembali berani untuk menemui kakaknya Esau. Terus anak-anak hebat, apa yang dilakukan Pak Yakub? Dia kumpulkan semua rombongannya, keluarganya, baris rapi. Yang paling depan adalah pegawai-pegawainya. Yang kedua, baris kedua istrinya. Lalu dia ada di depan rombongan itu dan menuju berjalan untuk menuju menemui kakaknya Esau. Wah, dilihat dari kejauhan sudah terlihat banyak sekali rombongannya. Ada 400 orang yang mengikuti Pak Esau. Duh, apa ya yang kira-kira akan terjadi? Aku akan bertemu kakakku yang sudah lama sekali tidak bertemu. Setelah dekat, Yakub sujud di hadapan kakaknya, adik-adik. Dan yang terjadi ternyata bayangan kita salah. Esau tidak lagi marah. Esau lari menemui adiknya Yakub. Dia peluk adiknya. Dia menangis bersama-sama dengan adiknya. Dia melepas pengampunan untuk adiknya. Saat itu adiknya meminta maaf dan Esau pun memberi pengampunan buat adiknya Yakub. Tidak itu saja, Yakub datang dengan membawa hadiah untuk kakaknya. Dia berkata bahwa Allah sudah memberkatiku luar biasa. Ini untuk kakak, ini untuk engkau tuanku. Dan ternyata semua hal yang sudah terjadi, yaitu rasa dendam, rasa sedih hati Esau, terlepas semua saat itu. Dan yang terjadi adalah sukacita, damai sejahtera. Dan saat itu Esau bilang, sekarang pengawalku akan menemani engkau ke daerah di mana engkau akan tuju. Jangan kakakku, aku akan berjalan bersama dengan istri dan anak-anakku dengan pengawalku. Karena ternak-ternakku ini masih muda dan anak-anakku masih kecil. Kami tidak bisa berjalan cepat. Nanti biarlah engkau kembali dengan rombonganmu, aku dengan keluargaku. Maka mereka kembali berjalan, melanjutkan perjalanan. Esau kembali ke Seir dan Yakub menuju ke Sukot. Di Sukot Yakub memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur untuk Tuhan. Nah, anak-anak hebat, kita hari ini sudah belajar bagaimana kita harus memberi pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berani untuk meminta maaf saat kita bersalah kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Oke, semuanya sudah siap? Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk pimpinan Roh Kudus Tuhan di dalam kami mendengarkan
cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami juga menjadi anak-anak yang berani dan mampu meminta maaf jika kami melakukan kesalahan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menaikkan pujian mengampuni untuk merespon firman Tuhan yang sudah didengarkan. Oke. Mengampuni. Lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Kita lakukan mengampuni dan mengampuni lebih sungguh, karena memang Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Ya, kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, "Di sini aku bawa." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan persembahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita untuk persembahan dan sekaligus penutup untuk ibadah kita pada saat ini. Tangan dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan, kita akan bersama-sama berdoa. Allahku yang baik, Allah sumber segala berkat, Allah sumber segala kasih yang boleh mengasihi kami sampai pada akhir dari ibadah sekolah minggu ini Tuhan.
Tuhan boleh memberikan sukacita kepada kami sehingga kami mampu mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Demikian juga Tuhan, kami juga boleh mempersembahkan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami, berkati kedua orang tua kami, segala pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang tua kami Tuhan, boleh mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga sekolah kami ya Bapa. Berkati walaupun masih daring, belum tatap muka, tetapi Tuhan selalu hadir dalam belajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh hidup kami dari hari ini sampai selamanya Tuhan akan menolong kami dan memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Saya, Bu Murti Lukas, dan juga semua yang ada di sini dalam pelayanan ini sudah mau undur. Tuhan memberkati dan kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Selamat ketemu kembali minggu depan.